Shalom, selamat pagi. Salam jumpa melalui program Renungan Pagi dari Bukit Sion Makale. Firman Tuhan akan kita baca dan dengarkan, serta renungkan dari Injil Lukas pasal 10, ayat 13 sampai ayat 16. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 10, ayat 13 sampai 16, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih setiamu, kami menikmati seluruh hidup yang Tuhan perkenankan. Saat ini kami akan membaca firman-Mu dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami, perdengarkanlah firman-Mu kepada kami. Kiranya dalam kuasa Roh Kudus, kami diberikan hikmat dan pengertian, serta kesediaan untuk mendengarkan firman-Mu dan diubahkan oleh firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah sedia mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Injil Lukas pasal 10, ayat 13 sampai ayat 16, firman Tuhan berbunyi demikian. Celakalah engkau, Korazim, celakalah engkau, Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi, pada waktu penghakiman, tanggungan Tiros dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Amin firman Tuhan. Tema renungan kita pada pagi hari ini, mendengarkan dan menerimanya. Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini memberitakan pertobatan bagi semua orang. Dan melalui semua itu, Yesus Kristus melakukan banyak mujizat di berbagai tempat. Di Korazim, di Betsaida, di Kapernaum. Kota-kota ini adalah bagian dari tempat yang ada di Galilea. Namun sayangnya, tempat-tempat ini tidak menerima Yesus Kristus, tidak mau mendengarkan berita yang disampaikan, bahkan ketika melihat mujizat yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus, orang-orang di tempat-tempat ini pun juga tetap tidak diubahkan, terus berkanjang di dalam dosa dan sulit untuk bertobat. Dan karena itu melalui bacaan ini disampaikan penghakiman kepada bangsa ini, kepada kota ini. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, celakalah engkau Kapernaum. Semua kota ini tempat di mana Yesus melakukan segala perkara, di mana mereka mestinya diubahkan oleh semua perkara yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus. Namun pun demikian, semua orang yang ada di tempat-tempat tersebut, bahkan mereka yang telah melihat mujizat yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus, sulit untuk diubahkan, bahkan menerima pertobatan pun tidak dilakukan. Sehingga Yesus mengecam beberapa kota ini. Yesus mengecam tempat-tempat ini. Dalam perbandingan tentang Tirus dan Sidon, dua tempat atau kota kuno, di mana tempat ini pun sebagai simbol keangkuhan, sebagai simbol kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dikatakan di ayat 14, tanggungannya akan lebih ringan dibandingkan dengan Korazim, dibandingkan dengan Betsaida, dibandingkan dengan Kapernaum.
kita belajar dari kota-kota tersebut bahwa di kota-kota ini sulit menerima Yesus Kristus dan tidak bisa diubahkan. Pertobatan tidak dialami oleh orang-orang yang ada di kota ini. Maka dengan demikian, mestinya ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua untuk menerima Yesus Kristus, mendengarkan ajarannya dalam seluruh kehidupan yang diperkenankan olehnya bagi kita semua. Ajarannya, keselamatan yang dianugerahkan kepada semua orang, dan semua hal untuk kebaikan manusia dinyatakan kepada semua manusia. Bahkan pengajarannya hampir setiap saat kita baca dan kita dengarkan dari kitab suci. Hanya saja setiap pengajaran ini apakah membawa perubahan hidup di hati kita dan dalam seluruh kehidupan kita? Tentu semua ini menjadi perenungan bagi kita semua. Apakah firman-Nya mengubahkan ke jalan yang benar? Ataukah firman-Nya kita terima, kita dengarkan, biasa-biasa saja? Jika kemudian di ayat 16 dikatakan, barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku. Ini tentang firman yang disampaikan oleh orang-orang yang diutus olehnya kepada dunia ini. Murid-murid diutus olehnya untuk memberitakan firman-Nya. Kita semua pun adalah murid-muridnya sebagai orang yang percaya kepadanya. Dipanggil olehnya untuk menjadi saksi bagi dunia ini, memberitakan keselamatan bagi semua bangsa, memberitakan kerajaan Allah di mana-mana, di berbagai tempat, memberitakan pertobatan agar semua orang diubahkan olehnya. Tentu kesaksian itu terkait dengan seperti apa kita memberitakannya dalam perkataan dan perbuatan. Karena perkataan dan perbuatan adalah cerminan seperti apa menghidupi iman di hadapan Tuhan. Sehingga setiap orang mestinya menerimanya dan membawa kehidupan kepadanya. Penghakiman tentu akan dinyatakan bagi semua orang tanpa terkecuali. Dan penghakiman menjadi sesuatu hal yang mestinya membawa setiap orang untuk percaya kepadanya bahwa akhir dari semua hal dalam dunia ini adalah Yesus Kristus yang membawa setiap orang ke jalan yang benar. Namun demikian, tak semua orang pun bisa menerimanya dengan baik. Seperti yang sudah kita baca dalam bacaan kita ini, di beberapa kota yang telah disebutkan dalam bacaan ini. Nah, sekarang firman-Nya juga disampaikan kepada kita. Apakah firman-Nya yang telah disampaikan kepada kita menggugah hati kita untuk menerimanya, menggugah hati kita untuk mendengarkannya, dan kemudian berubah menuju jalan yang dikehendakinya dalam seluruh kehidupan yang Dia perkenankannya? Saya dan kita semua adalah saksi hidup bagi dunia ini memberitakan firman-Nya. Beritakanlah pertobatan bagi semua orang. Sampaikanlah kepada semua orang tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan dengan demikian, semua orang diubahkan ke jalan yang benar seturut dengan kehendak-Nya. Maka pertama-tama yang sangat penting adalah ada kesediaan hati untuk menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan ini, mendengarkan setiap ajarannya dan diubahkan ke jalan yang benar, memberi diri untuk dituntun olehnya dalam kuasa Roh Kudus. Yesus Kristus adalah Juru Selamat dalam dunia ini. Tentu ini adalah berita sukacita bagi semua orang yang mau menerimanya.
Mari buka hati untuk menerimanya. Mari buka hati untuk mendengarkannya. Niscaya dalam seluruh kehidupan kita, kehidupan dan damai sejahtera menjadi seluruh bagian dari diri kita untuk mendapatkan hidup yang kekal di dalamnya. Roh Kudus menuntun seluruh kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami percaya kasih karunia-Mu menyertai seluruh hidup kami. Kami percaya dengan kuasa-Mu, kami dimampukan menerimamu sebagai juru selamat kami dan mendengarkan setiap ajaran-Mu dan membawa hidup kami untuk diubahkan oleh-Mu di dalam pertobatan. Kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu pada saat ini. Roh Kudus menuntun kami untuk terus melakukan semua yang benar seturut kehendak-Mu. Di pagi hari ini kami berdoa kepadamu, kasih karunia-Mu menyertai kami dalam seluruh kehidupan kami masing-masing. Diberkatilah kami dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam seluruh aktivitas dan tanggung jawab. Sehingga dengan semua itu memampukan kami untuk melakukan segala sesuatu menurut kehendak-Mu saja. Kami berdoa kepadamu untuk semua orang dalam dunia ini yang dipakai oleh-Mu memberitakan firman-Mu. Demikian murid-murid yang diutus oleh-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Sekiranya kami semua pun boleh menjadi saksi-Mu dalam dunia ini, memberitakan firman-Mu, sehingga semua orang datang kepadamu, mengakui-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sungguh kami percaya tiada yang mustahil di hadapan-Mu Tuhan, maka demikianlah kelebaran firman-Mu dalam dunia ini. Kami berdoa kepadamu untuk setiap gumul dan juang kami masing-masing. Dikuatkan kami dan dimampukan kami, baik dalam keterbatasan fisik oleh karena usia, baik dalam kelemahan tubuh, baik dalam perjuangan studi, baik dalam perjuangan untuk mendapatkan pasangan hidup, baik dalam perjuangan untuk melepaskan diri dari beban yang berat, rupa-rupa perjuangan dalam hidup kami. Kami serahkan kepadamu Tuhan, kiranya kasih karunia-Mu dalam tuntunan Roh Kudus melepaskan kami dari berbagai hal yang mengungkung kehidupan kami. Kami berdoa kepadamu Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kami, kiranya kami diubahkan dengan cara-Mu sendiri, dengan kuasa-Mu. Kami berdoa kepadamu untuk pemerintah kami, untuk semua pemimpin kami. Kasih karunia-Mu terus menaungi dan boleh memimpin kami ke jalan yang Tuhan kenan. Bangsa dan negara kami bawa kepadamu, Tuhan memelihara dan menyertai. Kami berdoa untuk semua bangsa-bangsa di muka bumi ini. Biarlah damai-Mu menyertai dan peperangan di antara beberapa bangsa boleh selesai dengan baik oleh karena ada kesepakatan di antara para pemimpin. Kasih karunia-Mu menyertai kami Tuhan dalam seluruh hidup yang Tuhan perkenankan bagi kami. Ampuni dan kasihani kami Tuhan. Kami berdoa kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita sekalian.